Baik, sebelum masuk ke materi barisan dan deret, kita perlu tahu apa itu barisan dan apa itu deret. Nah, jadi di sini aku bakal jelasin ke kalian pengertian dari barisan dan deret. Bisa dilihat bahwa barisan adalah angka-angka yang tersusun menjadi satu baris, sedangkan deret adalah jumlah dari satu barisan tersebut. Mungkin bisa aku beri contoh di sini ada 1, 3, 7, 8, 9, 21. Mungkin di sini lihat acak-acakan karena emang barisan itu memiliki dua tipe, yang tidak berpola dan yang berpola. Di sini aku nulis ini tuh yang tidak berpola, jadi dia tidak memiliki pola khusus tertentu dari satu angka ke satu angka yang lain. Tapi untuk yang lain bisa ada 3, 6, 9, 12, 15. Di sini terlihat pola bahwa pola barisan ini adalah pola dengan tambahan angka 3. Jadi 3 ke 6 jadi tambah 3, 6 ke 9 jadi tambah 3, dan 9 ke 12 jadi tambah 3. Lalu ada juga barisan yang angkanya sama semua, seperti 5, 5, 5, 5. Jadi barisan itu tidak memiliki syarat khusus bahwa dia harus berpola, tapi ada juga barisan yang memang tidak berpola. Lalu di sini adalah jumlah deret adalah jumlah dari satu barisan. Jadi di deret ini sesuai tergantung dari soalnya. Misalnya ini ditanya U1 ditambah U2 disamakan berapa. Jadi di sini kita permisalkan pakai barisan yang ini. Kita tulis ulang aja di sini. 1, 3, 7, 8, 9, dan 21. Di sini dia diminta soalnya adalah U1 tambah U2, di mana ini adalah U1, U2, U3 sampai UN. N itu angka yang ada di soal dan angka yang ditanyakan. Di sini adalah U1. U1 adalah 1 ditambah U2. U2 adalah 3. Jadi deret dari U1 tambah U2 sama dengan 4. Atau bisa U4 ditambah U6 sama dengan U4 di sini adalah angka 8 dan U6 di sini adalah angka 21. Di mana deret dari U4 ditambah U6 adalah 29. Selanjutnya ada barisan aritmatika. Di sini kita bisa mengetahui apa itu barisan aritmatika dari kedua contoh ini. Contoh yang pertama itu ada 2, 5, 8, dan 11. Ternyata barisan ini memiliki pola, yaitu ditambah 3. Dari sini kita bisa mengetahui kalau ini itu barisan aritmatika. Kenapa? Karena dia memiliki pola yang sama lalu ditambah. Jadi kita bisa mengetahui apa itu barisan aritmatika. Barisan aritmatika itu adalah barisan yang memiliki pola ditambah yang sama. Atau barisan yang memiliki pola. Kita lihat contoh kedua ini ada barisan 4, 1, min 2, dan min 5. 4 ke 1 itu ditambah min 3. 1 ke min 2 ditambah min 3. Min 2 ke min 5 ditambah min 3. Dari sini kita juga bisa tahu kalau ini adalah contoh dari barisan aritmatika. Oke teman-teman, selanjutnya kita membahas rumus suku ke N, di mana rumusnya adalah UN sama dengan A ditambah N min 1 dikali B, di mana A merupakan suku pertama dan B merupakan beda. Beda ini adalah selisih dua suku yang berdekatan. Contohnya itu U2 dikurang min 1 atau juga bisa U3 dikurang min 2. Langsung ke contoh yang pertama, barisan ini ada 2, 5, 8, 11. A-nya itu merupakan 2, B-nya itu merupakan U2 kurang U1, di mana U2-nya itu 5 dan U1-nya itu 2. Hasilnya adalah 3. Atau bisa juga U4 dikurangi U3, di mana U4-nya itu 11 dan U3-nya adalah berapa? Hasilnya adalah 3. Halo semua,
jadi di sini aku akan menjelaskan salah satu contoh dari soal barisan aritmatika. Nah, di sini teman-teman bisa lihat barisannya itu berpola tambah 2, 2 ke 4 tambah 2, 2 ke 6 ditambah 2, 2 ke 8 tambah 2, 2 ke 10 tambah 2, dan seterusnya. Nah, di sini pertanyaannya berapa suku ke 13? Jadi di barisan ini teman-teman bisa lihat suku pertamanya 2, suku keduanya 4, suku ketiganya 6, dan seterusnya. Nah, kita disuruh nyari nih suku ke-13-nya itu berapa. Nah, berdasarkan rumus yang sudah dijelaskan, kita bisa pakai rumus ini untuk mengetahui suku ke-13 itu berapa. Oke, jadi pertama-tama kita harus tahu dulu nih A-nya. Nah, A itu kan suku pertama. Berarti bisa kita lihat di sini suku pertamanya sama dengan 2. Lalu ditambah N. N itu urutan sukunya keberapa? Nah, karena yang ditanya suku ke-13, jadi kita taruh M-nya itu 13. Lalu kita cari bedanya. Beda itu selisih dari suku-suku yang berdekatan. Misal selisih dari suku 6 dan 4, 10 dan 8, atau 4 dan 2. Jadi kita pakai yang paling sederhana aja, 4 dan 2. Di sini. U2-nya 4, U1-nya 2, 4 dikurang 2, kita dapat bedanya adalah 2. Nah, kita masukin ke rumusnya. Selanjutnya kita bisa langsung hitung aja untuk U13-nya. 2 ditambah 13 kurang 1, 12 dikali 2. Jadi U13-nya 2 ditambah 12 kali 2 sama dengan 24. Jadi kita dapat U13-nya itu sama dengan 26. Oke, baik teman-teman, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Bagaimana sih kalau seandainya kita tidak mengetahui suku pertamanya berapa dan bedanya berapa seperti contoh soal berikut ini? Nah, di sini yang diketahuinya hanyalah suku ke-6 sama dengan 12, suku ke-3 sama dengan 6. Nah, dari sini kita disuruh mencari nih suku 13-nya sama dengan berapa. Nah, gimana sih caranya? Pertama-tama teman-teman bisa jabarin satu persatu dari apa yang diketahuinya. Contohnya pertama, suku ke-6. Suku ke-6 itu kalau dijabarin rumusnya kayak gini kan ya teman-teman. N sama dengan A tambah N-1 B. Lalu kita buat dalam bentuk U6. U6 sama dengan A ditambah, karena ini N-nya 6, jadi kita masukin ke sini 6 dikurangi 1 B. U6-nya kita masukin dari yang diketahui 12. Jadi 12 sama dengan A ditambah 6 dikurang 1, 5 B. Nah, udah sampai sini dulu. Kita lanjut jabarin yang satunya lagi, suku ketiga. Jadi di sini ditambah N-1 B, U3 sama dengan A ditambah, kita masukin 3-nya ke si N, 3 dikurang 1 B. Nah, U3-nya kita masukin dari sini, 6 sama dengan A ditambah 3 dikurangi 1, 2 B. Oke, setelahnya teman-teman dapat suatu persamaan. Ini persamaan yang pertama dan ini persamaan yang kedua. Nah, dari sini teman-teman bisa eliminasi persamaan yang pertama dengan persamaan yang kedua. Oke, kita eliminasi persamaan yang pertama dengan yang kedua tadi. Di berapa ya? Oh iya, 12. benar, ulang ya, nanti dikat aja. Yang pertama dan kedua, kita bisa eliminasi persamaan yang kita dapat tadi. Ini yang pertama. Lalu yang kedua. Ini kita eliminasi. Jadi kita hilangkan A-nya untuk mencari B-nya. Ini bisa kita kurang. A dikurang A habis, 5B dikurang 2B sama dengan 3B
jadi 6 dibagi 3, B sama dengan 2. Nah, kita dapat nih bedanya. Dari sini kita bisa substitusi ke salah satu persamaan untuk mendapat si A-nya atau suku pertama. Jadi contoh kita ambil yang persamaan kedua. A tambah 2B sama dengan 6. A ditambah 2, B-nya kita masukin dari sini, 2 dengan 6. A ditambah 2 kali 2, 4 sama dengan 6. A sama dengan, ini pindah luas, jadi dikurang 6 dikurang 4. Jadi A-nya kita dapat sama dengan 2. Nah, di sini teman-teman udah dapat nih suku pertama dan bedanya. Setelah kita tahu suku pertama dan bedanya tadi, kita bisa langsung masukin ke rumus yang sudah tertera di sini. Jadi kita disuruh cari ke suku ketiga. Berarti suku 13 sama dengan A ini kita masukin 2 ditambah N-nya 13 dikurang 1, bedanya 2. Jadi suku ke-13 sama dengan 2 ditambah 13 kurang 1, 12 dikali 2. Jadi suku ke-13 sama dengan 2 ditambah 24, suku ke-13 sama dengan 26. Oke, baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Oke, saya akan melanjutkan dari rumus sebelumnya, yaitu adalah rumus jumlah n suku pertama atau yang kita sebut Sn. Nah, teman-teman, di sini rumusnya itu ada dua. Yang pertama itu adalah suku Pn n per 2, 2a plus n min 1 b. Yang kedua adalah Sn 2 per n per 2 ditambah a
saya akan menjelaskan tentang contoh soal dari jumlah suku. Di sini saya udah ada soalnya. Dengan barisan 3, 7, 11, dan 15 kita akan mencari jumlah 8 suku pertama dari barisan tersebut. Menggunakan rumus Sn sama dengan n/2 dikali 2a ditambah n-1 kali b. Kita tinggal masukkan angka-angka yang ada di soal tersebut, yaitu S8, karena kita mencari jumlah 8 suku pertama dari barisan yang ada di sini. Yaitu langsung aja kita masukin angka-angkanya. 8/2 dikali A nya itu adalah 3, karena 3 itu adalah angka pertama dari barisan ini. Jadi 2 kali 3 ditambah 8-1 B itu adalah beda dari angka per angka yang ada di barisan ini. Aku udah nyari bedanya itu adalah 4. Jadi kita masukin angka 4 di sini. S8 sama dengan 8/2 atau 8/2 adalah 4. Jadi kita tulis 4. Lalu 2 kali 3 adalah 6 ditambah dengan 8 kurang 1 7 dikali 4 adalah 28. Di sini kita mendapatkan 4 dikali 34. 4 dikali 34 adalah 4 dikali 4 16. Kita mendapatkan 136. Jadi jumlah 8 suku pertama dari barisan tersebut adalah 136. Sekian dari saya, terima kasih. Halo semuanya, jadi di sini aku bakal lanjutin pembahasan contoh soal dari jumlah suku KR. Dari soal kita bisa mengetahui bahwa suatu deret aritmatika dengan suku pertama 10 dan mempunyai beda min 12, lalu yang ditanyakan adalah jumlah 15 suku pertama. Dari soal kita bisa mengetahui n-nya, a-nya, dan b-nya. Oke, jadi ini sudah saya masukkan ke rumus yang di atas menjadi S15 sama dengan 15/2 dalam kurung 2 dikali 10 ditambah 15 kurang 1 yang dikali minus 12. Nah, di sini kita jawab ke sebelah sini dulu. 15 kurang 1 itu sama dengan 14, lalu kita kali dengan minus 12 menjadi minus 168. Lalu di sini ada 2 kali 10 yang dimana sama dengan 2. Lalu semuanya kita turunkan menjadi 15/2 dalam kurung 20 ditambah minus 168, dimana 20 tambah minus 168 sama dengan 148. 15/2 dikali 148, lalu kita coret 148 dengan 2 yang akan menjadi 74. Lalu 15 dikali minus 74 sama dengan 1110. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.